Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Septianti dengan NIM 1255012521. Di sini saya akan memenuhi tugas video dari Bapak Suwanto Sanjaya. Materinya tentang penjelasan dan penerapan percabangan bersarang, ternary operator, dan perorangan while. Selamat menyaksikan semua. Nah, teman-teman, jadi yang pertama itu ada percabangan. Apa sih itu percabangan? Oke, jadi percabangan branching adalah struktur kontrol dalam algoritma yang digunakan untuk menentukan alur logika program berdasarkan suatu kondisi tertentu. Jika kondisi bernilai benar, true, maka perintah tertentu akan dijalankan. Dan jika salah, false, maka program akan menjalankan perintah lain atau melewati bagian tersebut. Nah, teman-teman, jadi yang ketiga ada jenis-jenis percabangan. Percabangan itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama percabangan sederhana if, hanya memiliki satu kondisi. Yang kedua, percabangan dua arah if or else digunakan saat ada dua kemungkinan keputusan. Yang ketiga, percabangan banyak arah if, else, atau switch case digunakan jika terdapat lebih dari dua kondisi. Nah, yang pertama itu ada percabangan sederhana if. If itu digunakan untuk menjalankan suatu perintah jika kondisi benar atau true. Di sini kan nilainya kan 80. If nilai lebih dari 70 itu sama dengan lulus. Apakah true or false? Jawabannya true ya, karena kan nilai lebih dari 70 itu benar ya, teman-teman. Karena kan di sini syaratnya itu dia harus lebih dari 70, sedangkan nilainya itu 80. Oke, jadi gitu.
Nah, jadi teman-teman, yang kedua itu percabangan dua arah, if or else. Digunakan kalau ada dua kemungkinan benar atau salah. Ini nilai 50 if, nilai pre-lulus dan lulus. Kalau nilai 50 kondisi salah, maka tidak lulus. Nah, teman-teman, nilainya kan di sini kan 85. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 90, maka hasilnya A. Jika tidak, tapi lebih dari atau sama dengan 80, maka hasilnya B. Lalu, jika tidak, tapi lebih dari atau sama dengan 70, maka hasilnya C. Dan, jika semua kondisi di atas tidak memenuhi, maka hasilnya D. Di sini maka kita runkan, dan hasilnya yang benar yaitu yang B. Nih, elif nilai lebih dari kurang dari 80 atau sama dengan 80. Gitu teman-teman. Next, percabangan bersarang. Percabangan bersarang adalah percabangan di dalam percabangan lain. Artinya di dalam blok if atau else
Terdapat percabangan tambahan untuk memeriksa kondisi lain yang lebih spesifik. Intinya, percabangan bersarang digunakan ketika pengambilan keputusan memerlukan lebih dari satu tingkat kondisi. Nah, teman-teman, ini bentuk umum percabangan bersarang. Jika kondisi satu, maka dan seterusnya. Nah, jadi selanjutnya percabangan bersarang. Kondisi di dalam kondisi lain digunakan jika keputusan bergantung pada dua hal atau lebih. Nilainya 80, hadirnya 70. Maka di sini nilainya benar ya teman-teman. Nilainya benar tapi di sini hadirnya kurang. Maka printnya yaitu tidak lulus karena absensinya kurang. Lanjut kita bahas ternary operator. Ternary operator adalah bentuk singkat dari percabangan if, else. Operator ini digunakan untuk memilih satu dari dua nilai berdasarkan suatu kondisi, biasanya hanya dalam satu baris kode. Istilah ternary berasal dari kata tiga karena melibatkan tiga bagian utama. Yang pertama kondisi, yang kedua nilai jika benar, dan yang terakhir nilai jika salah. Teman-teman, ini struktur umum ternary operator ya. Ini hasil, nilai jika benar if. Seperti ini ya, struktur umum ya.
Oke, jadi teman-teman ada yang namanya operator ternary. Nilainya 75. Di sini nilainya lebih dari atau sama dengan 60. Maka kita print statusnya, lalu hasilnya lulus. Karena kan ini yang lebih dari 1 sama dengan 60. Di sini kan nilai 75, maka itu hasilnya lulus ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas perulangan while. Perulangan looping adalah struktur algoritma yang digunakan untuk mengulang suatu perintah atau blok kode secara berulang-ulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi bernilai benar atau true. Perulangan while termasuk loop dengan pengujian di awal. Pretest loop artinya kondisi diperiksa terlebih dahulu sebelum perintah di dalamnya dijalankan. Program akan terus menjalankan isi perulangan selama kondisi bernilai true dan berhenti jika kondisi menjadi false. Nah teman-teman, bagian yang ulang sama dengan 0 itu variabel ini berfungsi sebagai penghitung counter untuk mengetahui sudah berapa kali program mengulang. Ini bagian ini while ulang kurang dari 10. Selama nilai ulang kurang dari 10, jalankan perintah di bawah ini. Kalimat selama di sini penting banget, ini yang membuat perulangan terjadi. Jadi kalau kondisi masih benar, ulang lebih dari 10 kali, program akan mengulang baris di dalam blok while. Bagian yang ini di fase utamakan, perintah ini yang akan dijalankan setiap kali perulangan terjadi. Jadi setiap kali kondisi ulang kurang dari 10 kali masih benar, program akan menampilkan kalimat ini ke layar. Ini ya. Baris keempat itu ulang plus 91. Ini artinya nilai ulang ditambah 1 setiap putaran. Fungsinya supaya kondisi di baris kedua ulang kurang dari 10 suatu saat jadi salah dan pengulangan berhenti otomatis. Kalau baris ini tidak ada, kondisi ulang kurang dari 10 akan selalu benar dan program jadi loop tanpa akhir. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, percabangan dan perulangan merupakan bagian penting dalam algoritma pemrograman. Percabangan digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jenisnya meliputi if else, if else, nested if, dan ternary operator. Percabangan membuat program dapat menjalankan perintah berbeda sesuai kondisi yang terjadi. Perulangan atau looping digunakan untuk mengulang perintah secara otomatis selama kondisi masih benar. Contohnya while dan for. Perulangan membuat program lebih efisien dan hemat kode. Diva ambil referensinya dari Rinaldi Munir, Anhar, dan website ini. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan video tentang percabangan berserang, ternary operator, dan perulangan while. Saya Diva Septianti. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang dimengerti oleh teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.